Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow pagi hari ini, strategi bertahan hidup dan bertumbuh untuk wirausaha selama dan sesudah pandemi. Semoga pandemi ini sudah berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Live talkshow pagi hari bersama Bapak Dr. Bahrul Khair Amal MSc. Selamat pagi Pak Bahrul. Pak Syan. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak Sehat. ya. Nah, Pak Bahrul adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah pengamat sosial Universitas Negeri Medan, Dewan Pakar Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Provinsi Dispora Sumatera Utara. Beliau juga tim penjamin mutu Balitbang Pemprov Sumatera Utara, Dewan Pakar Pemuda Pancasila. Ya. Luar biasa Pak, semua Ya. masuk Ya. MPW Sumut ya. Ya. Dan kemudian Ketua Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumut dan Majelis Pimpinan Pusat Istiqamah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda ya Pak ya. Ya. Luar biasa Pak, kegiatannya sangat padat. Apa kabarnya Pak? Ya, Bahrul? baik Pak, sehat walafiat. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Iya, Pak Bahrul, hari ini kita akan cerita bagaimana strategi bisa bertahan dan bertumbuh selama pandemik ya, dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Dan Pak Bahrul adalah di pengamat sosial di Universitas Negeri Medan yang selalu mengadakan penelitian ya Pak ya, Betul. baik dari mahasiswa, kemudian penelitian sendiri, kalau dan calon guru besar Pak. Amin, Kita amin. semua doakan semoga Pak Dr. Bahrul ini Amin. cepat ya. Amin. Kita doakan Pak semoga Mudah-mudahan. cepat dikukuhkan sebagai guru besar Amin. Universitas Negeri Medan. Amin. Nah, bercerita tentang COVID-19 ini sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Bahrul dan penelitian di secara ilmu sosial, ini apa ini COVID-19 ini? Oke, baik. Ini bisa saya buka, Pak? Ya silakan. Oh, iya. Ya sahabat Tribuners, di ruangan studio ini kita sudah steril dan Ya. sudah kita mengikuti protokol kesehatan dan semuanya sudah divaksin sesuai dengan arahan dan anjuran pemerintah. Sudah di booster. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Bahrul. Oke, terima kasih Pak Syan. Aduh, Ya. pagi ini sangat kita dapat kesempatan, kepercayaan dari Pak Syan dan kawan-kawan Tribun. Dari Tribun yang luar Iya, biasa iya. dan tentunya Pak Bahrul adalah sosok yang luar biasa juga ya. Bisa sharing sebuah pengetahuan untuk kita semua juga hal yang ya kita juga berterima kasih Pak Bahrul. Ya. Ya. Jadi tadi menarik Pak Syan bilang COVID gitu. Jadi ini si virus. Si virus ya. Si virus. Si virus rupanya yang membuat sistem aturan dan peraturan hubungan Banyak- manusia Banyak menjadi terjadi perubahannya. perubahan. Jadi ternyata kesehatan rupanya. Ya. Yang semula kita memikirkan bahwa yang disrupsi secara ekonomi bisnis dan perusahaan dan tatanan sosial adalah milenial. Ternyata COVID juga mempercepat semuanya ya, termasuk digitalisasi. Ya, perubahan yang tidak disangka-sangka. Ya. Yang akibat satu makhluk ciptaan Tuhan yang namanya Ya. virus Ya. yang bisa membuat sosial, politik, ekonomi berantakan. Ya. Jadi memang kalau ditanya berarti kalau dalam perspektif ekonomi ada kemacetan Kemacetan. bisnis akibat kalau dalam perspektif ekonomi. Ya. Jadi semua terganggu nih, psikologis, sosiologis, antropologis, agama dan sebagainya. Karena nggak bisa ketemu orang. Ya, Yang sebelumnya kita sebagai makhluk sosial inginnya ketemu ya Pak. ya, Ngobrol, tapi karena kesehatan ini jauh lebih penting dan kita harus mengikuti karena ini adalah arahan ya. pemerintah dan juga WHO ini, Ya. sehingga kita harus sangat hati-hati di sini. Dia sudah 3 tahun 3 usianya. tahun, Ya kan? 2 tahun, Da- memasuki tahun ketiga ya kan? Dari namanya COVID, Ya. Delta, Delta, Omicron, Ah. sekarang Delta, Delmircon. Delta. Ada yang keempat. Ya. Berarti ini sudah permutasian. Kalau kita bilang secara medis ini kan permutasian. Di sini orang gelisah, takut dan sebagainya. Jadi COVID ini memang merubah cara pandang seseorang tentang bagaimana situasi dan kondisi pada saat hari ini. Jadi yang dulu dikenal dengan globalisasi, ini malah COVID Mempercepat ya. terjadinya globalisasi Semua bisa meeting by daring. daring ya. Daring. Dan dunia pendidikan yang tidak terpikirkan sebelumnya ya. Dan ini terjadi, mau tidak mau terpaksa harus dilakukan ya.
kita mengikuti perubahan yang terjadi kan. Secara sosial bagaimana Pak? Ya, Efeknya? Mungkin kalau secara efek dampak yang diterima pasti akan ada stres, depresi gitu kan, secara psikologis terganggu, secara sosiologis juga terganggu. Yang biasanya kita menggunakan manual tiba-tiba pakai teknologi, ada gagap teknologi, gitu kan, percepatan yang dulu kita berinteraksi berhubungan dengan manusia, tiba-tiba sekarang kita berbicara dengan mesin, tidak lagi berbicara individu dengan sebagai makhluk sosial tadi. Ada distorsi, ada pergeseran yang sangat berbeda antara ketika berbicara berhubungan dengan manusia tiba-tiba harus berbicara dengan mesin. Semua harus instan dengan teknologi yang dikenal dengan go semua ya kan. Gojek, GoGrab, ini akan IPO GoTo, GoSend. Semua go. Jadi kalau anekdot kita yang nggak tahu berarti goblok gitu. Ini menarik. Yang tidak ngikuti Go ya akan terjadi goblok. Iya goblok. Jadi akan ada marginalisasi, ada yang terpinggirkan. Efek dari yang Pak Sian bilang tadi, efeknya adalah akan ada yang ketertinggalan ketika globalisasi tidak kita kejar. Kalau teknologi tidak terkejar, dampak sosialnya kan semakin curam Pak. Gitu. Ini kan apa yang bisa? Ya logikanya. Apakah lebih baik atau lebih jelek? Kalau tidak bisa diadaptasi, makin terjadi perbedaan pengetahuan yang bisa menjadi sangat jauh nantinya bagi yang tidak mau belajar ya. Ya ada loss generasi. Ada loss. Lalu kata kuncinya ada bonus demografi. Ya. Percepatan. Anak-anak kita ini lebih cepat dibandingkan kita. Ya. Gitu karena semua tersedia kan. Bisa mandiri online, YouTube dan sebagainya ya. Teknologi dia tidak lagi bicara dengan buku tapi sudah dengan media sosial itu. Dan sangat cepat ya. Bayangkan berapa generasi yang hilang dan berapa generasi yang akan muncul naik ke atas dan akan ada yang keluar karena tidak mampu bertahan. Jadi ketika dia tidak bisa bertahan, maka dia berada di sisi luar, outsider. Tapi yang ketika di dalam dia ikut berkompetisi. Outsider berarti kan yang semulanya mungkin dari statusnya bagus dan sebagainya, tapi karena adaptasi teknologi itu tidak bisa dimaksimalkan sehingga menjadi outsider. Itu efek psikologisnya besar juga loh Pak. Yang menjelaskan faktor usia, faktor keadaan situasi, penyesuaian adaptasi yang diterima terhadap globalisasi dengan local wisdom. Kalau kita bilang muatan lokal dengan local wisdom dan globalisasi, tanpa ada waktu tempat kita bisa melakukan aktivitas. Dulu kita bicara kolektif, sekarang kita bicara individual. Berarti ada plus minus. Ada plus minus yang harus kita sadar dan kita harus melihat efek plus minus ini ketika ini dilakukan pada globalisasi. Mungkin dulu kita bicara tentang bagaimana hadir dalam satu forum, sekarang kita tidak hadir. Hanya beton yang bisa, lalu ada dunia maya, waktu, tempat dan tidak menjadi batasan lagi untuk berdiskusi. Jadi kita harus menerima situasi dan keadaan sambil menyesuaikan semacam shock culture, keterkejutan. Jadi kalau bahasa turbulensi di pesawat, tiba-tiba harus pesawat itu bagus, rupanya ada angin, ada awan, jadi keterkejutan itulah yang membuat kesiapan kita untuk menerima keadaan menjadi kenyataan. Itu yang menjadi COVID. Jadi COVID yang beralih dari virus menjadi kesehatan dan sebagainya, membuat dampak sosial dan sistem sendiri. Analisa dampak sosialnya sangat tinggi terhadap perilaku manusia. Seperti apa Pak? Yang sangat realistis adalah keterkejutan itu menjadi dasar kekhawatiran apakah itu akan dia ingin berlanjut berhadapan dengan masa depan yang lebih baik, atau dia bertahan dengan keadaan dan kenyamanan yang ada pada kemampuannya, atau dia mundur. Ada 3 pilihan Pak ya. Dia tetap bertahan, dia maju atau mundur ya. Idealnya seperti apa? Kita harus maju, bertahan kan Pak, kan adaptasi kan, survivor, dan kita harus growth kan Pak. Konsep strategi itu kan sebenarnya kita tidak boleh mundur. Strategi adalah bertahan sambil menyerang, kan gitu, sambil mencari masa depan yang lebih baik. Strategi itu kiat dan cara untuk mencapai sebuah masa depan dan tujuan yang lebih baik lagi. Kita tidak boleh tergilas oleh situasi dan keadaan yang membuat kita tidak nyaman dengan kegagalan dalam menerima kenyataan. Ini kalau bahasa saya ini ada Robert Tedgur ini. Ada kekecewaan, ada harapan, ada kenyataan. Gitu. Itu dia Pak Sian. Jadi setiap
kejadian, walaupun setiap krisis ada kekecewaan, ya, ada harapan, ada kenyataan yang harus kita terima bahwa memang ini sudah terjadi, dan ada kekecewaan kalau hasilnya tidak sesuai. Tapi dari kenyataan itu, yang namanya manusia tetap harus memiliki harapan yang baik ke depannya ya. Ini mantap sekali, Pak. Jadi sahabat Tribuners, jangan takut, jangan pernah hanya menerima kekecewaan itu, tetapi di setiap kejadian pasti ada sebuah harapan ke depan yang lebih baik bagi kita semua ya. Kalau di Mandarin itu namanya Weiqi. Setiap bahaya ada kesempatan, Pak. Sama sebenarnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap krisis banyak perusahaan yang mungkin kolaps ya, di restrukturisasi, dan mungkin ya kalau ada yang sampai juga harus likuidasi atau mungkin dia tutup ya perusahaannya. Tapi banyak orang yang berkembang pesat juga. Jadi artinya sangat inline ini apa yang disampaikan Pak Dr. Bahrul ini ya Pak, bahwa setiap kenyataan kita ada kekecewaan dan ada hikmah masa depan yang kecerahan seperti itu ya. Nah ini kalau kita cerita tentang bisnis dan wirausaha Pak, dampaknya Pak ke penelitian Pak Bahrul selama 2 tahun ini di Universitas Negeri Medan, dan termasuk kan Bapak kan sering memberikan ceramah di berbagai kota ya, bantu di Pemprov Sumatera Utara, sometimes juga ke daerah terpencil ya, riset dan penelitian Pak Bahrul terhadap wirausaha. Dampaknya ini seperti apa? Ya, jadi kalau pasien bilang tadi berarti ada masalah ekonomi. Ketika bicara pendapatan berarti ada pengeluaran. Lalu ada masalah sosial. Pendapatan, pengeluaran, dan sosial di sekeliling kita ya. Jadi bagaimana kita prokes itu kan 2 itu tentang masalah sosial. Mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan. Pertanyaannya apakah bisa kita menyelesaikan ekonomi ketika masalah sosial belum kita selesaikan? Berarti ada beberapa faktor ya, sosial, ekonomi ya, antara sosial dan ekonomi. Ekonomi adalah kita bertahan hidup karena kita butuh biaya. Dan jadi, sosial interaksi tadi. Jadi masalah sosial itu harus selesai. Kalau bagaimana menyelesaikan ekonomi kalau masalah sosial belum bisa kita selesaikan? Tadi kita masalah kesehatan, sekarang kita masalah sosial. Kesehatan harus kesehatan sudah concern, masuk ke masalah sosial ya. Baru ke ekonominya. Kalau kedua ini belum selesai, nggak bisa. Aktivitas ekonomi pun tidak akan berjalan dengan baik. Sakit di mana-mana, kekhawatiran, mana bisa bisnis. Itu udah psikologis. Masuk ke kejiwaan. Yang menarik lagi kalau dalam perspektif agama, orang takut mati. Padahal mati itu takdir. Kira-kira gitu kan. Virus ini bukan Tuhan, virus ini ciptaan Tuhan. Ini persoalan mindset yang harus kita rubah tentang virus tadi. Jadi tadi masalah sosial, jadi tematik ya. Dampaknya terhadap dunia usaha itu yang harus diselesaikan adalah masalah kesehatannya dulu. Betul. Makanya protokol kesehatan, vaksin dan sebagainya itu sudah fokus oleh pemerintah sangat intens. Ya mudah-mudahan ini sudah sampai ke titik final lah ya, 80% ya. Sudah hampir rata-rata 2 vaksin. Saat ini juga naik pesawat terbang juga tidak perlu antigen dan PCR lagi ya, PCR. Yang penting sudah vaksin lengkap ya. Nah ini dampak kesehatan harus diselesaikan, baru dampak sosialnya, baru dampak wirausaha. Oke, sebelum dampak ke bisnisnya Pak, ke wirausaha, dampak sosialnya seperti apa yang harus kita selesaikan? Kita kalau dampak sosial itu kan harus di trust ya. Kepercayaan dalam cara pandang kita. Dampak sosial yang kita terima hari ini adalah ketika kita tidak nyaman dengan keadaan hari ini itu aja. Kita harus menguatkan diri dengan dengan iman, dengan aman. Itu iman, aman. Itu dulu. Kita yakinkan diri kita bahwasanya semua akan berlalu dengan keadaan dan kenyataan yang ada gitu. Orang kan bermasalah ini karena takut dengan keadaan, dan yang jadi persoalan ketika ada masalah dia sudah merekayasa dengan ketakutannya. Sehingga ketakutan berlebihan sehingga nggak bisa realistis atau memikirkan hal-hal yang untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah hanya dengan ketakutan. Yang boleh itu takut, kalau ketakutan jangan.
Ya, takut boleh untuk supaya kita lebih waspada ya. Ya, betul. Tapi kalau takut secara terus-menerus akan menjadi ketakutan, akan menghambat produktivitas dan solusi kita ke depannya ya. Jadi sahabat Tribuners, ini masukan yang sangat bagus dari Pak Dr. Bahrul Khair Amal, bahwa kita boleh waspada dan takut ya terhadap situasi. Tapi ya sebagai manusia ciptaan Tuhan juga kita perlu memikirkan bagaimana bisa selesaikan masalah itu dan menapak jauh ke depan, karena bagaimanapun hidup ini adalah proses yang harus kita jalani ya. Jadi kalau bahasa kita, yang hidup pasti akan mati dari itu. Ya. Itu jadi jangan dibalikkan seolah-olah kita takut mati gitu. Itu ini jadi dan nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa, itu dia. Itu jadi kita harus bisa merealisasikan, merealitakan masalah itu. Menjadi sebuah kenyataan. Kalau bahasa saya, mari kita bersahabat dengan masalah. Mari kita bersahabat dengan keadaan dan kenyataan. Justru banyak masalah timbul di dunia ini ya. Ini pengalaman saya Pak ya. Justru banyak pengalaman yang terjadi kita bisa terima dan selesaikan masalah, maka kita akan tumbuh. Perusahaan yang hadapi masalah akan tumbuh. Contoh ya, perusahaan handphone. Karena keterbatasan di dalam koneksi. Kan harus pakai kabel sebelumnya kan. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan untuk orang yang mobile di lapangan, sehingga terciptalah handphone seperti itu. Nah, masalah itu timbul akan menyebabkan kita menjadi naik kelas seperti itu ya Pak Bahrul. Nah, kalau untuk COVID-19 ini Pak, kalau wirausaha pilihannya apa sih untuk menghadapi COVID-19 ini? Kalau dilihat dari kacamata yang paling bagus adalah kita harus hadapi dan perbaiki gitu. Kalau menurut Pak Bahrul? Kalau dulu kan kita berbicara dengan head to head, door to door, gitu. Kita ketemu dengan penjual dan pembeli. Sekarang kita berbasis digital. Kita sudah tidak lagi konsep yang harus kita bangun ketemu dengan pembeli dan penjual. Tapi dengan adanya iklan, dengan adanya YouTube dan sebagainya, marketplace TikTok, ada Lazada, Tokopedia. Itu menjadi dasar pengetahuan kita. Memang walaupun tingkat kepuasan para konsumen untuk membeli lewat itu masih kurang karena tidak ada pendekatannya. Bagaimanapun adalah Pak Bahrul ini barangnya dan ini coba dicek. Perasaannya lain. Betul, quality ya. Service kualitinya beda. Memang pendekatan kita ini kan pendekatan manusia. Kita lebih banyak pada sentuhan kepuasan kita, bukan pada produk. Betul. Misalnya dilayani, apa kabar Pak, Bu, dikasih minum, ayo Pak biar saya angkat. Feelingnya dapat ya? Dapat. Chemistry antara penjual pembeli, ada pengetahuan informasi dari penjual yang diberikan pada pembeli. Kira-kira itu. Humanisme itu masih belum bisa kita tinggalkan walaupun teknologi berkembang. Kita masih membutuhkan itu. Sangat membutuhkannya. Karena sentuhan itulah yang membuat kita jadi bisa ketemu antara penjual dengan pembeli. Mungkin ini kan pandemi ini kan mulai ya ada tanda-tanda sudah mulai teratasi dan berakhir lah ya. Antusiasme itu bagaimana? Saya kira beberapa teman udah sangat antusias, ada beberapa yang ngajak kita ngobrol, kita buat acara walaupun tidak besar ya. Tapi antusiasme itu sudah nggak bisa dibendung lagi. Jadi penelitian Bapak? Hasil penelitian pandemik menjadi endemik. Gitu, itu dulu virus kan tidak selamanya meningkat. Itu dulu kita kan udah empat kali ganti nama. 4 kali ganti nama, jadi harus dulu kan kalau dulu ada HIV, ada cacar, dan itu kan dulu pada masanya memang kuat, tapi ketika pada akhirnya dia akan menjadi penurunan. Itu nanti dari perspektif kesehatan kan, dengan adanya Omikron dan sebagainya. Tapi yang jadi persoalan adalah kita juga harus berkompetisi dengan keadaan dan kenyataan. Jadi tadi ada produk digitalisasi, walaupun kita memang ketika saya memakai program pelaksanaan dalam online, dalam pembelian itu memang kualitas yang tidak bisa disentuh, diraba, gitu. Tapi bisa membandingkan antara harga dan visualisasi yang kita lihat ya. Kalau harga mungkin dapat kita perbedaan, tapi dari segi mutu produk sometimes itu nggak bisa dipastikan ya. Karena pengetahuan pembeli juga terbatas kan. Dengan produk yang di kualitas, kalau tidak ada diskusi dengan penjual,
maka dia tidak akan dapat ilmu. Ya, hanya visual aja ya. Visual aja. Visual, apalagi sekarang bisa sedikit perbedaan karena kamera bagus ya. Jadi ada juga kamuflase kamera kan untuk jual produk dalam cara pandang. Itu yang antisipasi, ditambah pengetahuan lemahnya membaca para penjual untuk mencari produk yang berkualitas. Ya. Namun itu mungkin sekarang kecanggihan teknologi sudah banyak membantu. Ada yang rating Pak, mungkin bisa memberikan masukan, komentar dan sebagainya, itu bisa membantu sebagian juga. Nah kalau ini sudah terjadi, artinya kita bisa menjual barang, wirausaha itu bisa menjual barang di mana saja, kapan saja, tidak ada batasan waktu dan wilayah. Yang tidak mengikuti dampaknya besar pasti, apalagi selama pandemi ya. Ini sudah kita bersyukur bisa interaksi. Selama PPKM, ruang gerak sangat terbatas, yang terbantu hanya digital. Itu bagaimana efek sosialnya Pak? Yang tidak mengikuti, yang dulunya mungkin dia top banget sebagai wirausaha, top kan, penjualannya laris manis, tiba-tiba nggak bisa gerak, dan tidak mau adaptasi lagi teknologi, makanya akan terjadi penurunan. Yang mau adaptasi, mudah-mudahan bisa berkembang. Ini antara teknologi sama efek sosial ini. Seperti apa? Berarti ada sumber daya manusia kan, kita harus menguatkan. Tadi kalau dalam segi statistik itu kan ada penurunan dan ada kenaikan, itu aja. Lalu zero sum game ya, ada yang turun pasti ada yang naik. Gitu. Itu rasional. Itu dulu. Kita tahu kapan kita turun, dan kita tahu juga kapan kita naik. Itu dulu. Yang kita inginkan adalah turun dan naik ini adalah situasi yang normal. Tapi yang menjadi yang ingin kita katakan, bagaimana kita naik terus. Supaya kita bisa tetap ada perbaikan yang lebih baik ke depannya. Berarti ada monitoring evaluasi terhadap terjadinya penurunan. Kita terima dulu pada pandemik terjadi penurunan karena tidak terjadi interaksi. Tapi begitu nanti ini lari ke teknologi, kita punya market sendiri. Nanti akan ada solusi sendiri. Ketika kita bisa mematangkan keadaan dan kenyataan, kita akan bisa lebih survive. Tapi kan nggak semua orang yang bisa memahami ini, Pak Dokter. Memang itu kan imunitas, kekebalan tubuh. Agak bahasa kita kekebalan tubuh. Kita harus kebal. Emangnya gue pikirin, buat apa saya ikuti? Padahal kita nggak bisa hindari. Ya Pak ya, teknologi sekarang metaverse banyak dibincang-bincang, diperbincang di mana-mana. Bahkan kita akan cerita nanti suatu saat meeting by Zoom dan kita bisa real time seperti kita lihat kacamata, kita sudah 3 dimensi seperti itu. Dan ini bagaimana? Yang resisten berapa banyak Pak kalau penelitian? Kalau kita mengatakan yang resisten terhadap perubahan ini di social science ini seberapa? Kalau saya melihat bonus demografi itu bisa 3-4 yang hilang dalam artian periodisasi. Karena kan yang dilihat satu periode berapa lama? Iya, satu periode kita ambil 3 tahun sampai 5 tahun. Oke. Bisa akan terjadi. Kan ini ada GZ gitu ya, milenial, baby boomers. Ada 5 yang Gen tahapan itu. Gen X, Y kan. Y, milenial, Z yang itu yang ada. Z yang memang dia udah teknologi minded, dia lahir sudah teknologi, sudah dari kecil sudah pegang gadget Pak. Dan ini bagaimana dampaknya? Itu yang bonus demografi itu. Itu yang akan mempercepat generasi pada usia sekarang itu. Saya lihat anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 SD itu sudah menggunakan gadget itu. Tapi individualismenya menjadi kurang. Maksudnya bukan individual menjadi tinggi dan social skillnya kurang. Ini kan ada sisi yang bagus secara teknologi, tapi interaksinya kurang. Betul, itu dia efeknya. Efek domino. Apakah baik ke depannya? Tinggal kita menganalisis, maka kita harus dudukkan. Ini harus menjadi combine. Terlalu teknologi minded. Istilahnya respect dan social skill itu pasti berkurang. Contoh yang sangat sederhana, merubah status sekarang nggak berdoa, hanya lihat status. Status lebih penting daripada doa. Doa kan gitu. Dan kalau makan yang difoto dulu ya, bukan doanya dulu. Foto dikirim dulu baru doanya. Doanya. Dan kedua, ketika kita duduk di restoran, itu semua udah ayah ibu tidak lagi berbicara. Iya, masing-masing. Itu efek domino, dampak yang harus terima. Kita harus bisa menghilangkan itu yang negatif dalam artian. Dan yang kedua, ketika saya saja dengan anak saya, begitu masuk di kamar itu tidak perlu lagi mengatakan hanya, oke Google,
hidupkan lampu, udah Ya. hanya dengan lidah lu udah hidup dia. Ya. Gitu itu. Jadi saya pun Teknologi ini banyak bantu ya. ya, secara apa dia bisa bangun. Jadi kalau Pak Sian bilang tadi ada hubungan manusia yang dihilangkan antar manusia dengan manusia, gitu. Itu akan terjadi berganti dengan dunia mesin. Itu kan sudah abad 18 kan sudah itu. Karl Marx kan tentang revolusi industri kan itu. Revolusi industri, manusia tidak lagi berbicara dengan manusia, tapi manusia berbicara dengan mesin benda mati. Jadi benda mati itu dijadikan benda hidup. Dia yang bekerja bisa diatur ya, on off aja. Hanya tinggal tombol-tombol aja. Sekarang aja kita beli cat aja berdasarkan tombol, tidak lagi berdasarkan berapa. Sekarang udah tunggu Pak ya, saya tinggal lihat tombol gitu. Klik ya. Klik. Mana yang ada diskon paling besar ya? itu menarik kan. Jadi manusia tidak lagi bicara dengan manusia, tapi bicara dengan tombol itu. Oke. Kalau untuk pandemik, apa yang harus dilakukan untuk bisa bertahan, Pak? Pertama kita melakukan autokritik ya. Kan tidak semua orang itu bisa terima kritik. Karena manusia sampai suatu level mungkin butuh apa ya Pak ya, sudah mendapatkan pencerahan atau mungkin sudah banyak melalui asam garam pengalaman baru mulai bisa diterima. Ini bagaimana supaya autokritik ini kita bisa? Kita harus membuka diri. Extrovert, introvert. Tertutup dan terbuka. Kita melihat cakrawala dan wacana yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi autokritik itu ada masalah, lalu ada solusi, lalu ada rencana kerja tindak lanjut yang harus kita perbaiki. Kalau kita nanti menutup dengan keadaan dan kenyataan menjadi pandemik ini dan endemik dan sebagainya, kita tidak akan bisa merubah diri. Gitu. Autokritik ini secara prakteknya bagaimana Pak? Misalnya contoh kita hadapi sebagai wirausaha lah. Kita hadapi pandemi ini, tiba-tiba shock kan, Pak kan? Orang yang bisa berbelanja, duduk atau makan di warung kita, atau di restoran kita, di kafe kita, tiba-tiba ini hilang. Bahkan kita bisa didenda pada saat itu. Yang mudah-mudahan ini udah selesai gitu. Prokes itu kan. Ini autokritik seperti apa? Kan kalau orang udah cerita ini udah harus saya tutup apa ya Pak ya? Tagihan kan udah stres itu kalau ketemu tagihan. Bagaimana meresapinya? Memang kita kan kalau sekarang kita tidak lagi memberikannya dalam proses manusia, sudah lewat digital. Kita ikuti aja dunia ini dengan berbasis digital. Jadi kita harus menguasai teknologi dan sebagainya. Kita memberikan pelayanan kepada pembeli, konsumen dan sebagainya. Memberikan keterbukaan, saran dan masukan, perbaikan dan sebagainya. Maksudnya ikuti perubahan itu ya. Perubahan itu. Ikuti airnya mengalir, jangan melawan arusnya ya. Karena kalau kita mengeluh juga nggak menyelesaikan masalah. Karena gitu. ini adalah memang sudah harus kita terima kenyataan. Kenyataan. Jadi kenyataan ini adalah berbasis teknologi. Percepatan ini tadi kita udah sampai 5 XYZ. Itu kan sudah masuk pada generasi Z. Jadi perubahan ini kita harus menggunakan lagi teknologi sambil nanti kita akan combine. Mungkin akan terjadi combine antara manual dan offline dan online. Jadi berbasis online itu kita ikuti, berbasis offline juga kita kerjakan. Keduanya disempurnakan secara terus-menerus ya. Offline-nya mungkin pelayanan, perbaiki produk, lingkungan yang lebih bagus. Online-nya cara jualannya, cara brandingnya. Mumpung juga sekarang online juga ada yang free ya Pak ya. Semua diberikan ya. Mau kencang ya harus bayar. Tapi kalau yang free paket itu juga ada. Saya pikir kita pikir ya. Saya mungkin nanti Pak baru bisa tambahkan kesempatan untuk yang free itu pasti ada juga ya. Semua itu harus bayar mahal. Itu yang menjadi persoalan kan, misalnya semua pakai elektronik, mungkin di tingkat ada birokrasi dan sebagainya, ada sumber daya manusia, teknologi, kemampuan dalam berbasis digital. Mungkin itu yang tadi free tadi itu juga harus diberikan kepada mereka yang UMKM yang tidak mengerti dan sebagainya. Mungkin kita kan tadi kan kalau presiden bilang harus berbasis lokal. Kita harus kandungan lokal itu harus ditingkatkan karena lokal turunannya banyak. Pekerjaannya dapat, perusahaan juga uangnya masuk kemari. Mutar-mutar dari sana, multiplier efeknya besar ya. Sejauh mana bisa apa yang harus dilakukan supaya bisa mendukung pemerintah ini Pak? Kalau yang saya lihat memang bermuatan lokal itu lebih bagus. Dari semua keuntungan itu lebih dalam negeri. Artinya potensi UMKM kedepannya pasti sangat bagus.
Kalau tinggalkan yang kendala saya lihat di UMKM adalah berbasis digital itu. Mereka ikut dalam elektronik, ikut tender secara elektronik, itu kan terbatas dengan keadaan dan kenyataan dengan teknologi. Mereka tidak punya marketing, pemasaran, mereka tidak punya sumber daya manusia, mereka tidak punya, mereka secara kualitas sudah mumpuni. Offline-nya oke. Ya? Secara online-nya mereka yang masih terbatas. Solusinya apa? Ya mungkin Kira-kira harus apa yang dilakukan? Mungkin ya kalau mengerjakan semua kan mungkin ya harus dibantu dari berbagai institusi atau berbagai pihak. Apa yang harus dilakukan? Ya kita hire, kita ambil kembali, mereka ikut dalam sistem, kita masukkan dalam konsorsium, atau kita mungkin semacam pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini harus ada tim relawan, harus ada pekerja sosial. Iya, mengangkat mereka yang terpuruk menjadi terbaik gitu. Yang UMKM yang selama ini kita harus membangun. Dan itu dilakukan banyak oleh Universitas Negeri Medan juga ya, Pak Barul ya. Bapak sering ke lapangan, ke Melabo, ke Nias, ke mana-mana. Lokasi bahkan terpencil untuk memberikan edukasi ya. Termasuk tim digital. Iya, kita melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kita tidak menunggu lagi situasi dan kondisi, apa yang bisa kita lakukan dari yang terkecil kita lakukan. Yang penting bisa bantu mereka untuk atasi kesehatan. Pemerintah sudah sangat support kita mengikuti protokol. Kemudian masalah sosial ini kan, sosial ini bagaimana berinteraksi. Sosial itu ada kait, kalau saya analisis yang Pak Barul sampaikan itu sebenarnya cara berpikir ya Pak ya. Mindset. Sebelum ke masalah teknikalnya, untuk sosial. Dari kesehatan sosial ke bisnisnya, wirausaha. Sebelum ke wirausaha, ini mindset harus benar dulu ya. Mindset kita tentang bagaimana untung dan rugi gitu. Itu dulu. Yang untung antara risiko dan keuntungan. Setiap produk itu kan ada risiko dan ada keuntungan. Itu dulu, kita siap menang dan siap kalah istilahnya. Jangan kalah marah-marah ya. Gitu. Namanya bisnis kan. Tidak semuanya kita bisa untung ya. Ada sometimes kita memang ada salah perhitungan sehingga kita mengalami kerugian. Tetapi dari kerugian itu kita perbaiki Pak ya. Ada mindset yang paling benar untuk wirausaha. Merubah pola pikir ya kan? Ya, apa yang paling harus mindset? Kita terima keadaan, bisa autokritik dan bisa mencari solusi untuk perbaiki secara terus-menerus. Mungkin ini yang harus ditanamkan. Ada kecerdasan imunitas, kekebalan tubuh dalam menghadapi masalah. Ya, jangan takut ya. Jangan takut itu. Hadapi, tapi tingkatkan imun ya. Jangan hadapi. Terakhir, meninggalkan persoalan itu akhirnya tidak menjadi sebuah solusi ya. Kita bukan menghadapinya dengan tanpa kemampuan, tanpa menggunakan alat ukur. Kita memakai alat ukur. Jadi bukan hanya sebatas membatasi bahwasanya kita konyol gitu atau sia-sia dalam berjuang, tapi kita juga harus melakukan perjuangan dengan alat ukur yang punya kemampuan dengan memonitoring kegagalan itu. Dalam kegagalan juga ada manfaat. Bukan dalam kegagalan tanpa ada manfaat. Dalam setiap kesalahan pasti ada kelebihan. Yang penting perbaiki. Perbaiki. Kalau tidak perbaiki Pak. Itu yang menjadi konyol. Itu menjadi konyol ya. Itu yang menjadi konyol. Artinya jangan kalau istilahnya jangan masuk di lubang yang sama atau persoalan yang sama ya. Kita harus cerdas untuk menganalisis dan kita bisa survive ya. Pengusaha-pengusaha yang sukses ya pasti pernah gagal lah Pak. Mana ada Alva Edisonnya tes lampu kan 1000 kali baru dia bisa berhasil ya. Jadi ketika orang itu kan ketika tiada untuk menikmatinya. Ya. Ketika sama si survive itu tidak akan menjadi kenangan. Tidak menjadi kenangan. Tapi begitu dia berhasil dan tiada dan dia menjadi eksis ketika referensinya menjadi bacaannya menjadi kuat kan. Jadi kalau sometimes dia sudah tidak ada. Iya, tidak ada. Itu menjadi penghormatan orang. Iya. Legasinya ya. Nah, ini menarik ini Pak Barul ya. Dan dampaknya terhadap UMKM dan pendapatan itu pasti menurun. Dan kemudian karena keterbatasan interaksi pastilah ya impact-nya ada. Mau tidak mau mereka harus masuk ke digital. Tadi ya UMKM ini ya sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Ini kita memang saatnya kita mulailah belajar digital. Kalau yang tidak bisa cari teman ya yang sudah berpengalaman. Kalau yang belum banyak atau situasi belum waktu berkumpul tidak ada, silakan ada waktu bisa googling, betul. Bisa cari YouTube ya, kita bisa belajar dari sana. Sekarang jadi dosen pun nggak mudah ya Pak ya? Karena mahasiswa kadang-kadang mereka persiapannya lebih banyak daripada dosennya.
kita lebih ahli. Lebih ahli, tapi mahasiswa lebih kumpulin source-nya lebih tinggi, lebih banyak. kritiknya, studi literasinya. Literasinya terkumpul lebih besar. Sangat energiknya itu saya akui, energik dalam cara pandang. Mereka menguasai referensi kalau kita bilang. Mereka menguasai. Dia akan menguji apa yang seorang guru besar, dosen sampaikan. Apakah masih valid dan sebagainya. Masih up to date. Masih up to date. Ini tantangan ya. Kalau dulu kan apa yang diberikan tinggal baca buku, ini nggak bisa karena open source itu terlalu banyak. Dunia maya mereka itu lebih tinggi daripada dunia nyatanya. Gitu. Kan ada dunia maya sekarang kan. Metaverse-nya lebih dikuasai daripada universe-nya. Universe-nya. Jadi kita lihat orang kan sekarang masuk di dunia si maya daripada dunia nyatanya. Berapa persen kehidupan kita kalau ditanya ketika saya bilang berapa jam memegang HP? Bisa berapa jam? 4 jam minimal. Malah lebih. Lebih ya? Lebih. Hampir rata-rata mau tidur, bangun tidur itu pasti saja. Pegang dulu. Cek dulu WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Status ya. Facebook, kan email. Bayangkan teknologi ini bisa jadi sangat ketergantungan sekali. Sangat. Itu yang efek domino juga. Kita jangan lama-lama memegang itu, tapi lupa memegang kitab suci gitu. Itu harus didudukkan juga. Jangan bicara dengan teknologi, tapi tidak duduk dalam memegang kitab suci secara sempurna. Betul. Itu harus membagi, berjalan dan melaksanakan hal-hal yang benar sesuai dengan kitab suci ya. Jangan sampai ditinggalkan terlalu masuk ke duniawi sehingga ibadah amal-amal yang baik itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi memang saya lihat hampir rata-rata ada 8 jam 12 jam. Bayangkanlah seorang mahasiswa apalagi dengan adanya daring pasti akan terjadi distorsi lagi karena mereka harus berteknologi, berapa paket yang harus dihabisi, berapa bulan dan berapa biaya. Tapi itu kan masih ada subsidi dari dinas kementerian pendidikan. Sampai sekarang kita masih bingung bertanya itu kan di mana budget itu dan di mana karena kan kalau kita sudah jalan terus saja. Memang ketika mahasiswa itu kan apalagi yang di kampung halaman dan sebagainya, mereka tidak ada sinyal, tidak ada satelit, tidak ada tower dan sebagainya. Dan mereka juga tidak ada biaya dan itu sebagainya. Pakai doa lah, Pak, ya. Jadi mereka masih saya lihat memang masih ada ketergantungan. Dan ini untuk perkuliahan mulai kapan akan terjadi lagi? Mungkin after Idul Fitri? Mungkin bulan setelah tahun ajaran ini mungkin kita sudah luring ya. Luring bisa tatap muka dan sebagainya. Walaupun ini hari ini masih buka tutup. Apakah kemungkinan nanti setelah pandemik ini menjadi endemik dan kita bisa normal akan terjadi hybrid, Pak? Artinya yang mau luring yang mau daring juga dia bisa komunikasi. Berarti ada dua kompilasi kan, dua daring dan luring. Dan itu diakui. Mungkin bisa terjadi. Tapi ketika kita telaah bagaimana transformasi guru atau dosen ketika mengajar lewat daring dan luring, mereka tidak percaya diri ketika bicara daring. Karena media pembelajaran spidol, papan tulis, itu kebiasaan itu masih sangat diminati atau dijiwai ya. Kalau saya bicara di daring itu hampir rata-rata mahasiswa itu kan tutup kamera. Sementara pembelajaran kita head to hand, mata itu juga menjadi transformasi. Kita melihat apakah dia masih sadar nggak mengikuti nggak ya. Ini semua kalau udah daring kita nggak bisa tampak lagi karena keterbatasan. Kita harus konsentrasi di share materi. Ini ada sebuah pekerjaan. Di samping lagi juga harus memeriksa mereka, apalagi dengan teknologi mereka seakan-akan fotonya di depan, orangnya udah tak kemana kan? Tak kemana. Jadi kita kan mengajari ilmu dan etika. Nggak mungkin mereka sambil merokok, aku angkat kaki. Nah, kita nggak tahu. Nggak dapat. Atau dia buka baju dalam artian dia tidak apa ya kan? Dia pakai singlet dan sebagainya, dia minum sambil makan dan sebagainya sambil mengenyar. Itu nggak terdeteksi lagi. Makanya kita memang harus bisa mengkompilasi antara ilmu dan etika. Pada dunia luring itu akan muncul dan diketahuan. Tantangan perekonomian, Pak. Mungkin perekonomian yang hari ini mungkin kita harus lebih siap. Lebih siap menerima ada inflasi, ada deflasi, ada devaluasi. Ini udah lengkap. Dan kalau berdasarkan penelitian Bapak survei pengabdian masyarakat di lapangan, apa yang terjadi? Dampaknya? Tingkat jual beli itu kan menurun. Menurun. Jual beli pasti menurun karena nggak ada uang. Kan gitu. Pendapatan dan pengeluaran juga. Kalau kita lihat hari ini masyarakat kebutuhan dengan keinginan itu kan harus berbeda. Tapi kita kan jauh lebih baik dari Singapura. Artinya kalau ekonomi lagi masalah, tanah kita masih luas.
Laut kita masih bisa cari makan. Kalau Singapura ya semua harus dibeli. Ya, kalau negara kita ini paling sempurna ini, Pak Ziad, sangat baik dibandingkan Arab, Eropa. Negara Tandus kita, ya negara kita lah yang nggak ada paling uang, makmur dan kita subur. bisa cocok tanam, Ya. tanam ubi jadi, Ya. gitu. Ikan juga bisa kita tangkap, sehingga survive di negara Indonesia ini jauh lebih baik daripada Singapura. Ya, batu bara, emas, biji besi kita paling lengkap. Paling lengkap ya. Paling lengkap. Kita tidak, kalau ditanya etnis kita paling banyak, Iya. agama kita paling banyak. Multi ya. Oh, Dan sangat. apalagi di Medan Pak. Ya, Medan multicultural oh, sangat. dan kemudian bahasa macam-macam Iya. Pak. Tapi kita bisa bersatu. Iya. Kan indah Pak. Iya, karena Medan ini memang multikultural. Multikultural. Dan ya. pintu masuknya negara Asia kan Medan. Iya, dan kita bisa bersatu, saling menghormati, ya kan? Perkampungan kita semua ada. Iya. Ada Cong Ada Api, kampung, iya. ada Kampung Madras, ada Kampung Melayu, Little ada India. iya, ada India, Iya. ada Kampung Arab, ada Iya. Kampung Aceh, ada penduduk asli, ada Iya, penduduk iya. pendatang, Tapi penduduk. kita bisa Iya. berkelompok dan bersatu semuanya. Kalau ditanya miniatur Indonesia ya Medan. Medan Pak sebenarnya. Syah. Saya setuju itu. Ya. Saya setuju. Bahasa kita bahasa Indonesia. Iya. Nggak ada bahasa Iya, di iya. ruang-ruang publik ketika di daerah di Bandung harus bahasa Sunda, Iya, di iya, Jogja harus bahasa di ruang-ruang. Kalau kita nggak ruang. Iya, iya. Kecuali keluarga sendiri. Iya, Nah, ketemu etnis dan sebagainya kecuali- itu yang Tapi biasa. kalau secara kita komunikasi bersama itu pasti Iya, ruang publik kita Ruang udah publik kita. bahasa Indonesia. walaupun multikultural Ya, ya. multikultural. Dan yang menarik kan bahasa kita belum sampai tapi sudah saling menjawab. Nah itu ya. Cemana Pak? Kan Iya. ya baik-baik aja. Ya. Kan itu ada bahasa Ada bahasa gaul yang Ya. kita udah terbiasa menggunakannya. Terbiasa. Jadi Bahasa, tidak sampai iya. pada bahasa di ejaan yang disempurnakan Iya, kalau kita iya. dulu. Simple aja lah Pak ya. Iya. Simple aja, yang penting sama-sama mengerti ya Pak ya. Nah ini ciri-ciri spesifik UMKM Pak dalam sebuah ekonomi dan bisnis kan size-nya. Hmm. Bagaimana bisa membuat mereka bisa berkembang dan mencegah kegagalan Iya. untuk UMKM. Kan ini kan setelah selesai pandemi kan oke lah, yang lalu kita harus biarkan berlalu. Iya. Tapi yang baru ini kan kita harus menghadapi tantangan baru. Ekonomi sudah mulai terbuka, bisnis sudah mulai terbuka. Syarat-syarat apa atau faktor-faktor menyebab kegagalan dan sebaliknya yang harus diperhatikan supaya dia bisa survive dan sukses. Ya, kalau kita bilang kan itu ada faktor internal dan eksternal. Ke internal adalah tentang kita, diri kita, penguatan-penguatan misalnya mulai dari pembukuan, dari Oke. modal, Ya, dari pendapatan, BIP break-even point, pengembalian uang dengan modal, keuntungan dan kerugian. Jadi kita harus dudukkan juga berbasis teknologinya. Kalau teknologi suka atau tidak suka kita harus ikut. ya, Itu tidak bisa kita tolak. Ya. Dan tak bisa kita hilangkan dan tak bisa kita hindari. ya. Itu dulu. Karena udah memang di depan mata harus kita pakai dan Iya. efisiensi ya. Ya, efisiensi. Bayangkan tanpa teknologi bagaimana komunikasi. Efisiensi itu aja udah bicara biaya, waktu. Ya, ya, ya. Efisiensi dan efektivitas. Betul, betul. Kita harus bicara waktu dan biaya untuk mengurangi cost. Ya, ya. Itu yang bisa kita dialogkan antara biaya dan waktu kan. Betul, betul. Ya. Ah, Nah, kalau faktor-faktor keberhasilan itu apa? Tadi Pak Dr. Bahrul ada ceritakan bahwa finansial ya, Ya. keuangan itu harus kita bisa ada pembukuan supaya jelas gitu. Nah, untuk pembukuan apa yang harus diperhatikan supaya UMKM ini bisa survive? Karena ada beberapa kan UMKM ini bisa bukan modal sendiri tapi modal bantuan dari perbankan, pemerintah atau IMF Pak, ya, istri, mertua dan family. oke. Nah, ini bagaimana? Kan harus ada tanggung jawabnya. Bagaimana supaya mindset itu bahwa jangan sempat bisnis itu adalah di awal-awal kan pasti nggak bisa dapat untung ya Pak ya. Ya. Kalau bahasa Medan, bahasa investasi cuan nggak bisa dapat cuan Pak. Karena investasi kita kan jauh lebih tinggi biaya-biaya. Kita harus sewa, harus ada modal awal kerja. Ya, kalau saya mengatakan harus hitung ulang lagi. Harus hitung lah. Hitung ulang lagi antara. Jangan sampai margin itu Ya. tergerus ya. Ya, Apalagi hasil jualan kita pikir ini adalah untung. ya. Itu celaka Pak. Ya, maka kita harus satu hari harus melakukan monitoring evaluasi Ya. terhadap pembelian dan penjualan, Ya. dan terhadap harga dan biaya operasional. Ya. Biaya operasional sekarang kan harus kita hitung juga dalam Fixed harga. cost dan variable cost ya. Variable. Betul. Sahabat Tribuners, di dalam UMKM yang didiskusi dengan Pak Dr. Bahrul,
ini sangat penting ya. UMKM itu harus bisa menghitung biaya ya. Pembukuan harus jelas. Pendapatan penjualan itu adalah omset. Itu bukan profit. Ya jangan kita maksudnya uang udah masuk, oh ini artinya ini keuntungan, ini bukan yang harus kita bayar. Harga pembelian atau harga bahan baku dan sebagainya yang kita akan repeat order ulang kembali untuk bahan yang akan kita jual. Jadi keuangan ini hati-hati, karena biasanya kalau UMKM tidak bisa survive dalam 1-2 tahun itu tidak akan lewat jangka panjang ya. Bisa-bisa modal menjadi habis ya. Habis. Jadi kalau kita bilang di dalam kasir itu harus ada laci banyak. Laci biaya listrik, laci biaya operasional, laci pembelian. Itu harus dihitung sedetail mungkin. Ada laci biaya karyawan dan sebagainya, biaya tak terduga. Kan harus ada keuntungan biaya tak terduga, berapa persen dari keuntungan. Betul. Dan kewajiban itu harus diselesaikan dulu. Setelah itu jangan yang kemewah-mewahan dulu ya Pak. Misalnya keinginan, kalau keinginan tidak pernah akan habis. Mau beli mobil, sepeda motor yang bagus, bisa-bisa aja, tapi kan kewajibannya harus selesai. Kecuali memang sudah ada nilai tambah, bisa dicicil, kita nikmati. Tapi itu memang saya setuju apa yang disampaikan Pak Bahrul, bahwa memang keuangan kantong-kantong itu harus diperhatikan ya Pak ya. Jadi yang tadi Pak Sian bilang, saya menarik ada ide bahwasanya untung itu dilihat dalam pembagian itu. Lalu untung itu dilihat dari putaran barang. Jangan banyak untung tapi putaran barang nggak keluar. Yang penting dia untung sedikit, ambil. Lalu ada untung saja, putar. Yang penting ada putaran. Ya, bisnis itu lancar. Ya, mobilitasnya berjalan, mobilnya. Jangan nanti untung yang besar diharapkan, untung yang kecil ditinggalkan. Tidak ada salah. Seharusnya yang penting konsisten untungnya. Untung ya, customer juga merasa happy ya, kita memberikan yang terbaik dari segi untung yang wajar lah ya Pak Bahrul ya. Bisnis ini kita harus memberikan untung yang wajar, dan dari keuntungan yang wajar ini akan terjadi kita komitmen kepada customer bahwa oh ini harganya nggak sembarangan, ini dia nggak ada kan, oh ini mau untung besar nggak, kita pilih yang efisiensi, dan akhirnya terjadi repeat order berkesinambungan. Dari keuntungan itu juga dipengaruhi oleh perputaran barang ya Pak Bahrul. Jadi stok terlalu banyak bahaya juga, memang benar. Stok terlalu banyak di gudang itu bahaya, karena kalau stok terlalu banyak itu adalah aset yang tidak berputar. Sedangkan kalau stok tidak terlalu banyak bisa kita gunakan untuk beli barang-barang yang perputarannya cepat ya. Nah, itu sekali lagi mungkin ada cara lain ya Pak Bahrul, promosi juga bisa promosi, marketing, harga, diskon. Nah, itu kan bisa dimasuki dalam penawaran. Itu strategi bisnis lah ya. Strategi bisnis. Oke, Pak Bahrul, ini kan kita tadi Bapak ada cerita bahwa kita butuh yang namanya komitmen ya, belajar teknologi, bersedia menerima kritik untuk perubahan, dan kemudian kita inovasi, dan kemudian ada faktor keuangannya, finansial. Yang bagus sudah Bapak ceritakan semuanya. Kendalanya Pak, biasa yang dihadapi banyak UMKM seperti apa? Ya, kenapa ada yang masih belum bisa berkembang? Ya, masalahnya apa? Ya, kalau kita bilang tadi ekstrovert, maka lawannya adalah introvert. Menutup diri. Dia tidak siap menerima keadaan dan kenyataan itu. Kuncinya mindset ya Pak? Ya, mindset untuk perubahan itu harus dilakukan ya. Jadi kita nggak bisa menganggap diri kita adalah yang terbaik. Nggak bisa menganggap diri kita yang masih yang sukses ya. Walaupun sekarang sudah terjadi perubahan cara, digital dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya, inovasi, packaging, packing dan sebagainya. Tapi saya menangkap bahwa penelitian Pak Dr. Bahrul di lapangan banyak itu adalah adaptasi sebenarnya. Penyesuaian. Introvert diterjemahkan menjadi kita harus terima perubahan itu. Kita nggak bisa lagi benteng-benteng pertahanan supaya menolak perubahan itu ya. Adaptasi terhadap perubahan itu ya. Menerima kan. Kembali lagi mindset ya. Mindset. Menerima keadaan, pola pikir terhadap teknologi. Sebenarnya keilmuan, wirausaha dan sebagainya tidak terlepas dari cara berpikir ya Pak. Kalau cara berpikir kita bagus, termotivasi dan bisa, itu mungkin yang lainnya ilmu itu akan ngikut. Cara bisnis akan ngikut. Berarti ada pengalaman dan ilmu. Kita harus ilmu harus kita lihat dari literasi. Pengalaman adalah cerita masa depan.
dengan keadaan dan kenyataan, bisa berbicara dan berdiskusi dengan orang yang gagal dan berdiskusi dengan orang yang berhasil. Itu pengalaman kan. Tapi kita harus punya kita bisa ambil contoh ya, orang sudah berhasil, kita ngikuti aja. Sebenarnya udah contoh banyak kan. Sudah ada testimoni tentang kegagalan dan keberhasilan. Betul. Nah tadi Pak Baru ada cerita finance ya, sahabat Tribuners ya. Catatan keuangan penting. Kantong-kantong pengeluaran itu harus diprioritaskan. Jangan sampai kewajiban itu tidak dipenuhi, malah untuk kesenangan pribadi itu jangan ya, kan akan menjadi bahaya. Kemudian inovasi ya, belajar secara terus, digitalization. Nah ini tidak terasa sudah hampir komplit Pak Baru. Ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners. Nah ini rangkumannya Pak Baru, strategi apa yang harus dilakukan oleh UMKM. Untuk mindset kita harus change ya, siap terima perubahan. Kembali lagi, cara berpikir yang benar, maka tindakan kita juga akan benar. Karena kita mau belajar kan? Nah ini terakhir Pak Baru, tips untuk sahabat Tribuners, strategi apa yang harus dilakukan supaya tingkat keberhasilan itu menjadi lebih tinggi. Ya, strateginya jangan jauhi pembeli. Udah, dekati pembeli, dengar apa keinginan pembeli. Itu dulu. Kalau kita memahami pembeli, maka kita memahami cara pandang penjual. Itu yang sederhana. Yang kedua, kalau dalam cara sebentar Pak, cara kita dekat dengan pembeli ini kalau kita terjemahkan artinya kita menciptakan produk yang dibutuhkan pembeli. Iya, dibutuhkan pembeli, keinginan pembeli terhadap kualitas, kuantitas, harga. Termasuk harga ya. Harga kompetitif ya. Bagus tapi harganya mahal. Orang pun maka kita harus ada sosialisasi terhadap mutu, dan setiap mutu itu kan punya harga. Lalu kita memberikan sosialisasi kepada pembeli, gitu. Ada yang menjadi menarik pasien adalah ketika ada penjual, ada pembeli, ada tawar menawar. Lakukan tawar menawar, jangan tersinggung ketika dilakukan tawar menawar. Ditawar rendah marah pula ya. Sebagai wirausaha ini penting. Jangan mudah emosi, ya kan? Kita harus terima. Ya, terima apa adanya. Karena kalau customer itu kan mereka tawar ya, mereka punya hak. Karena mereka membayar kan? Dia raja. Yang memberikan kita keuntungan ya. Layani, jangan pernah emosi dan sebagainya ya. Jadi ini susah, tapi harus ya. Harus menerima. Karena tawar menawar itu bagian dari konsensus dalam jual beli. Pertama itu dekat dengan pembeli, ciptakan produk yang sesuai kebutuhan dan harganya juga harus kompetitif lah ya. Yang kedua tawar menawar ya. Karena tawar menawar adalah part of terjadinya transaksi. Ketiga Pak? Ya, kalau ketiga kita tadi yang kita diskusikan adalah merubah merubah dan sebagainya. Mindset, menerima keadaan, menerima realita, menerima perubahan, memperbaiki diri, melakukan monitoring, evaluasi, introspeksi, koreksi terhadap diri kita sebagai penjual. Lalu ada introspeksi dan koreksi pada cara pembeli yang kita harus menerima. Nah, ini kan dua pro dan kontra ini. Kita harus sampai pada kesimpulan. Kita tidak berhenti pada pro dan kontra, tapi kita menemukan titik jawab kesimpulan untuk apa yang bisa lebih baik lagi. Yang bagi customer dan bagi perusahaan ya. Perusahaan, customer, perusahaan dan pembeli, lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Itu harus kita stakeholder ya. Stakeholder itu seluruh elemen lah ya. Harus orang-orang bisa yang berkepentingan. Orang-orang yang berkepentingan ikut dilibatkan dalam marketing dan semua produk dan sebagainya. Jadi bahasanya banyak mendengar. Kalau banyak mendengar maka banyak bertanya. Maka banyak bertanya, maka banyak berdiskusi. Itu yang bisa kita lakukan, mendengar, mendiskusi, membaca. Itu kan bagian dari cara pandang Tridharma itu kan. Karena kita membaca itu kan lebih baik daripada mendengar. Mendengar itu lebih baik daripada berdiskusi. Gitu. Jadi menulis dan sebagainya. Jadi kita kompilasi ada di dalam. Mendengar, membaca, menulis itu berdiskusi itu hal yang sangat kita harus praktekkan. Kita praktekkan. Karena kan ketidaktahuan kita itu bukan karena pintar dan bodoh, tapi karena kita tidak membaca, mendiskusi dan menulis dan empat item kegiatan itu ya. Tidak ada yang diciptakan Tuhan itu karena bodoh dan pintar kalau tidak membaca. Kira-kira sekali lagi mindset, keinginan untuk beradaptasi, menerima kritik dan mau berubah. Merubah itu yang mindset dan berubah itu. Jadi membaca itu salah satunya. Membaca itu kan bukan harus dengan buku. Membaca diskusi dengan Pak Sian, membaca pengalaman hidup lo juga membaca. Bisa juga ya. Bisa juga pengalaman. Yang penting berdiskusi yang sesuatu yang bermanfaat ya. Oke, saya simpulkan sedikit sahabat Tribuners ya. Mudah-mudahan tentang UMKM bagaimana kita bisa menghadapi dan bertumbuh selama dan sesudah pandemi ini bersama
Bapak Dr. Bahrul Khair Amal, MSc. Beliau adalah pengamat sosial Universitas Negeri Medan. Luar biasa, banyak penelitian dan interaksi. CV-nya panjang banget, penghargaannya banyak banget ya. Hari ini mendapatkan kesempatan kita bisa sharing bersama sesuatu yang luar biasa. Dan yang pertama adalah, yang paling utama adalah kita harus terima perubahan itu ya. Terima kritik, saran untuk perubahan ke arah yang lebih baik, adaptasi ya. Kemudian dari segi UMKM ya, kita untuk sukses di UMKM, entrepreneurship, kewirausahaan adalah dekat dengan pembeli, jangan jauh ya, dekat pembeli, ciptakan produk harga yang sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka. Dan kemudian tawar menawar, artinya interaksi itu penting, care pada customer, kepedulian kepada mereka. Ditawar jangan marah-marah ya, sahabat Tribuners ya, layani dengan mereka dengan baik. Semoga mereka juga akan senang terhadap apa yang kita berikan. Nah, kemudian lakukanlah ada pencatatan, pembukuan, disiplin, inovasi, supaya bisa perbaiki secara terus. Melalui apa? Membaca, mendengar, dan kemudian berdiskusi, menulis tentang wirausaha apalagi yang terbaru saat ini ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak, terima kasih Pak Dr. Bahrul ya, yang sudah berkenan, sangat sibuk beliau ya, banyak kegiatan di Pemprov Su maupun di Universitas Negeri Medan, tetapi bersedia meluangkan waktu hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Bahrul. Terima kasih banyak. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Dan saya selalu untuk kita semuanya, sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis untuk minggu berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.